Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurul Hidayah, Ovi Aristantia, Puput Syafina Cahya dari kelas 7B Farmasi, Stikes Harapan Ibu Jambi. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang Cost of Illness atau yang disingkat dengan COI, yaitu yang biasa dikenal dengan biaya akibat dari penyakit. COI atau Cost of Illness merupakan sebuah analisis farmakoekonomi yang dilakukan dengan menghitung seluruh total biaya dari suatu penyakit pada populasi tertentu. COI termasuk ke dalam Partial Economic Evaluation atau evaluasi ekonomi sebagian karena hanya menghitung total biaya dari suatu penyakit tanpa membandingkan biaya dan outcome klinis dari kedua intervensi. Perhitungan COI menggunakan biaya atau total cost pengobatan. Biaya langsung diperoleh melalui metode bottom up terkait terapi antibiotik empirik dan terapi penunjang selama perawatan, sedangkan biaya tidak langsung dengan menggunakan metode human capital. Hasil perhitungan COI dianalisis secara statistik dengan menggunakan study t-test. Analisis penghematan biaya dilakukan dengan cara mencari selisih antara biaya total. Contohnya, pada pengobatan antibiotik kombinasi ceftazidime, levofloxacin, dan cefotaxime erythromycin. Metode kajian dari COI. Perhitungan COI dipakai untuk menentukan atau burden of illness atau beban penyakit pada populasi. Evaluasi dilakukan dengan menghitung biaya langsung dan biaya tidak langsung yang diakibatkan oleh suatu penyakit. COI hanya mengkalkulasi satu penyakit dan biaya yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, memberikan estimasi mengenai beban finansial dari suatu penyakit. Selanjutnya, dengan mengetahui biaya yang timbul akibat suatu penyakit, layak atau tidaknya suatu strategi pengobatan atau pencegahan terhadap penyakit tersebut dapat diukur. Contohnya, COI dari pengobatan kanker payudara. Stadium akhir di Indonesia adalah XXX rupiah. Pemerintah merencanakan strategi screening massal sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah perkembangannya kejadian CAPD atau kanker payudara stadium akhir dengan biaya sekian. Nilai kelayakan dari strategi screening massal dapat diukur dengan membandingkannya dengan COI pengobatan kanker payudara stadium akhir. Tipe COI terbagi dalam beberapa jenis, yaitu pendekatan prevalensi versus insidensi, mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru pada periode tertentu. Kemudian pendekatan top down versus bottom up. Pada insidensi dilakukan secara bottom atau semua biaya penyakit selama hidup, sedangkan prevalensi secara top down mengakumulasikan total biaya masing-masing. Kemudian pendekatan prospektif versus retrospektif, yaitu tergantung hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data, sedangkan menghitung biaya pelayanan dengan pendekatan micro costing atau cross costing. Micro costing biaya dinilai dengan menjumlahkan masing-masing komponen biaya. Baiklah, itulah hasil diskusi kami